ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembelajaran kita di semester 2 adalah tentang perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Contohnya ada toko, kios, kemudian depot, ya, supermarket atau minimarket atau hipermarket yang sangat besar. Bedanya, kegiatan utamanya itu membeli barang dagang dan menjual barang dagang. Bedanya dengan perusahaan jasa yang sudah kita bahas di semester 1. Ya, kemudian kegiatan lain yang membedakan dengan perusahaan jasa adalah menghitung barang dagang. Nah, menghitung persediaan barang dagang. Ya, kalau orang tuamu di rumah dagang, punya toko, kios, itu biasanya ngitung stoknya yang ada di gudang berapa, di etalase berapa, di toko berapa, itu biasanya seperti itu. Itu namanya menghitung persediaan barang dagang. Kemudian ada menghitung harga pokok penjualan. Ini untuk menghitung laba atau rugi. Itu yang membedakan, salah satu atau beberapa yang membedakan dengan perusahaan jasa, jurnal atau akuntansi perusahaan jasa. Berikutnya, di dalam perusahaan dagang, kegiatan dagang, baik itu kita beli barang dagang maupun kita jual barang dagang, kadang dilakukan secara non-tunai atau kredit. Nah, maka di perusahaan dagang atau di perhitungan akuntansinya biasanya ada kontrak antara pembeli dan penjual, namanya syarat pembayaran. Ya, itu nanti ditulis di faktur. Faktur itu bukti transaksi non-tunai, namanya faktur. Kalau kalian pengen ngerti faktur kayak apa, kalau kamu beli motornya kredit pasti dikasihnya faktur, bukan kwitansi. Nah, nanti di faktur ditulis 1. Jika syaratnya N/30, artinya pelunasan utang dagang dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Hati-hati ya, 30 hari bukan tanggal 30, tapi 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi kalau misalnya hari ini kita beli barang, kulakan ya, kulakan misalnya 100.000. Tanggal 13, berarti wajib dilunasi 30 hari setelahnya. Dilunasi besok boleh? Boleh. Nah, artinya maksimal dilunasi 30 hari. Dari hari ini berarti ngitungnya besok, 14 sekian itu. Berarti untuk akuntansi perusahaan dagang, kalian harus kalendernya di hadapan untuk ngitung ini hari-hari. Sekarang yang kedua, kalau syaratnya ditambahi depannya 2/10. Nah, ini yang perlu kalian catat atau kalian pahami di LKS sudah ada. Artinya 2 adalah 2%, 10 adalah 10 hari. Apa maksudnya? Jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan dapat potongan 2%. Jangka waktunya ngitungnya kayak tadi, setelah hari ini, misalnya hari ini kita beli. Berarti misalnya 2/10 untuk pembelian tanggal 13, berarti ngitungnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, atau sing gampang kalau kalian anak matematika ya, berarti kalau kita beli tanggal 13, maksimal dapat potongan tanggal 13 plus 10, 23. Jadi kalau dilunasi tanggal 14, tanggal 15, tanggal 20, dapat potongan 2%. Jika dilunasinya tanggal 25, boleh nggak? Boleh, tapi tidak dipotong. Nanti kita simulasikan di tabel. Nah, berarti ini
wajib nggak 2/10 Bu? Enggak. Terserah kita, misalnya mau 1/10, berarti potongannya 1%. Mau 2/15, berarti maksimal 15 hari, potongannya tetap 2%. Itu untuk ngitung-ngitung potongannya. Potongan itu diskon lah ya. Cuma ini kalau kita beli utang. Makanya kenapa kalau kamu beli barang utang pasti dapat bonus macam-macam, karena biasanya kalau utang nanti ada bunga dan sebagainya. 3, syaratnya EOM. EOM itu jika kita beli barang atau jual barang kredit harus dilunasi akhir bulan. Bukan tanggal 30 tapi akhir bulan, bulan berjalan. Misalnya nanti Februari 2021 itu tanggal berapa? Oh, tanggal 28, berarti paling akhir tanggal 28. Kalau bulan Januari, bulan ini, berarti tanggal 31 Januari harus dilunasi. Nggak dapat potongan kalau EOM. Ya. Sekarang, lanjut. Di dalam perusahaan dagang itu kita mencatatnya pertama bukti-bukti faktur, bukti kwitansi, nota dikumpulkan. Kalau di perusahaan jasa kita bikin persamaan akuntansi, bikin jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang tidak perlu bikin jurnal umum. Mengapa? Karena di perusahaan dagang transaksi yang sama bisa dilakukan berulang-ulang. Sehari bisa kita jualan 10-20 kali. Kalau kita masuknya ke jurnal umum itu bisa panjang sekali. Makanya di perusahaan dagang transaksinya dikelompokkan menjadi 4. 1, jurnal pembelian. Untuk apa? Mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya kredit. Nah, pembelian barang dagang dan barang lainnya. Beli barang lainnya itu apa? Misalnya toko beras, toko sembako. Boleh nggak beli kipas angin? Ya boleh, tapi kan kipas anginnya nggak dijual. Makanya beli peralatan berupa kipas angin. Gitu. Tapi ini syaratnya yang kredit, masuknya jurnal pembelian. Terus, kalau tadi belinya kredit kan harus nyaur utang. Nyaur utangnya dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kata kuncinya pengeluaran. Berarti ini nanti transaksinya dibayar. Untuk apa? Macam-macam. Bayar utang, bayar gaji, beli barang tunai, itu masuknya jurnal kas keluar, pengeluaran kas. Biasanya saya nyingkatnya JKK. Terus berikutnya jurnal penjualan. Ya, jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang, khusus barang dagang kredit. Ya, kan nggak mungkin orang jualan beras jualnya kipas angin kan nggak mungkin. Makanya ini khusus untuk penjualan barang dagang kredit. Kalau jual tunai masuknya jurnal penerimaan kas. Jurnal kas masuk mencatat transaksi tunai uang yang masuk. Jadi kalau ini tadi menjual kredit, kita piutang, orang itu piutang. Saat nyaur utang itu masuknya jurnal kas masuk. Terakhir, jurnal umum ini masih dibuat, tapi bukan untuk mencatat transaksi 1, 2, 3, 4, tapi transaksi yang tidak dicatat di 4 jurnal. Kalau di LKSmu biasanya untuk mencatat retur. Retur itu pengembalian barang yang kita beli atau yang dijual karena kesalahan atau kelebihan. Misalnya mau pesan beras IR yang datang beras pandan, kita kembalikan. Ya, itu atau rusak. Kita pesan 1 kintal yang rusak 2 kilo misalnya, ya kita kembalikan. Nanti saat kita membayar kan dikurangi. Itu namanya retur. Ya, ini macam-macamnya. Sekarang akan saya simulasikan di Excel, di tabelnya. Kamu misalnya ini ada jurnal pembelian.
Nah, kalau yang masuk tidak pakai akun belajar itu saya harus ngeklik mengizinkan kayak gitu ya. Ya, ini ada jurnal pembelian untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit. Contoh transaksinya misalnya ini, Januari tanggal 3 dibeli barang dagang dari UD Makmur 7 juta dengan syarat. Tahunnya ini kita beli kredit atau tidak, ada keterangannya dengan syarat. Kalau dengan syarat otomatis beli kredit. Ya, beli kredit. Ya, kalau misalnya nggak ada syaratnya, biasanya itu otomatis tunai. Nah, beli kredit, cara memasukkan ke jurnal sama. Kita masukkan kolom tanggal. Ini Januari, berarti masuknya Januari tanggal 3, keterangan untuk isi nama toko, nama orang, apapun lah ya, UD Makmur. Referensi kosong, ini nanti untuk buku besar. Kalau ke transaksinya dibeli barang dagang, maka berubah menjadi akun pembelian. Kata kuncinya pokoknya kalau beli barang dagang masuk ke kolom pembelian. 7 juta. Kreditnya karena beli kredit ya utang. Kreditnya kan cuma satu, utang. Ya, itu seperti itu. Nah, sekarang ini kalau beli barang dagang. Kalau kita tanggal 5 ini ada, tanggal 5 dibeli peralatan dari toko asli 15 juta dengan syarat. Masuk saja ke sini, masih Januari 5. Tokonya toko asli. Ya, toko asli. Beli barang dagang, bukan. Berarti nggak boleh masuk kolom pembelian. Beli perlengkapan juga bukan. Lah ini beli apa? Belinya peralatan. Kan nggak ada tulisannya. Tulis saja di kolom serba-serbi. Akunnya kita tulis peralatan. Karena nggak ada di kolom atasnya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah, kita tulis peralatan, jumlahnya 15 juta. Kreditnya sama. Kreditnya cuma satu. Nah, kreditnya utang dagang. Jadi kalau dibeli selain barang dagang, dimasukkan ke kolom yang lain. Misalnya beli perlengkapan boleh. Perlengkapan ya masuk sini kolom perlengkapan. Kalau nggak ada ya masuk serba-serbi peralatan. Misalnya, bisa nggak beli kendaraan? Boleh kan biasanya kendaraan kredit. Ya boleh tulis saja beli kendaraan. Akun serba-serbi, akunnya kendaraan. Jumlahnya berapa? 100 juta. Boleh misalnya. Tapi biasanya seringnya beli barang dagang ya, karena perusahaan dagang. Sudah? Lanjut ke jurnal kas keluar. Ini hubungannya dengan jurnal beli. Kalau tadi beli kan utang. Kalau mau nyaur gimana? Masuknya kemana? Ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal untuk mencatat transaksi kas keluar. Uang yang kita keluarkan. Untuk apa? Bayar utang bisa. Beli barang tunai bisa. Mau beli kendaraan tunai boleh, mau beli gedung tunai boleh. Pokoknya yang tunai-tunai ya. Sekarang saya ulangi, tadi di jurnal pembelian ada transaksi beli barang dagang dari UD Makmur. Bentar. Ya, beli barang dagang dari UD Makmur 7 juta utang karena dengan syarat. Ini tadi udah masuk ke jurnal beli, berarti kita nggak memasukkan. Sekarang yang kita masukkan saat dilunasi. Kapan lunasinya? Tanggal 6. Dibayar utang atas transaksi tanggal 3. Kita nggak perlu nulis tokonya, otomatis tanggal 3 itu kita beli ke UD Makmur. Nah, sekarang kita artikan dulu, syaratnya 2/10 N/30. Berarti ini tulis ya,
2/10 N per 30. Apa artinya? Berarti di sini tulis dapat potongan pembelian 2% jika dilunasi tanggalnya kita hitung. Karena beli tanggal 3, berarti ngitungnya 3 plus 10. Berarti tanggal 4 sampai 13. Jika dilunasi tanggal 4 sampai tanggal 13, dipotong 2%. Lunasinya kapan? Ternyata tanggal 6. Lunasinya tanggal 6, berarti dipotong 2%. Cara ngitungnya gimana? Kita hitung dulu. Utangnya tadi berapa ya? Utang dagangnya ternyata 7 juta. Kemudian potongan pembeliannya adalah 2% kali 7 juta. Dari yang kita beli, 2% kali 7 juta, 7 kali 2, 14, 140.000. Nah, kayak kita lah mau beli diskon, berarti uang yang kita keluarkan, kasnya 7 juta dikurangi 140.000. 6.860.000. Kalau salah hitungannya ngomong ya, itu kasnya. Berarti ini ada 3, utangnya tetap 7 juta, potongannya 2%, uang yang kita keluarkan berkurang tidak 7 juta. Sekarang masuk ke kolom bagaimana? Tulis saja Januari tanggal 6. Keterangannya tadi UD makmur. Nah, karena untuk bayar utangnya tetap 7 juta. Ini kosong ya, karena bayar utang. Kita isi dulu yang potongan. Potongannya 140.000. Kasnya tadi 6.860.000. Nah, jadi kalau kita ngelunasi dipotong, itu utangnya tetap, kasnya yang berkurang. Nah, terus jurnal kas keluar untuk memasukkan apa lagi? Misalnya ini ada transaksi beli barang tunai. Taunya tunai dari mana? Dari dibeli barang dagang 3 juta dari toko Ayu. Nggak ada keterangan apapun, biasanya itu tunai. Kalau kredit biasanya dengan syarat, ya gitu. Nggak perlu ada keterangan tunai, berarti itu tunai. Kita masukkan tanggal 15. Belinya dari toko Ayu. Karena beli barang dagang masuk ke kolom pembelian. Ingat-ingat, di perusahaan dagang, kita beli barang dagang, itu namanya pembelian. Nanti jual barang dagang namanya penjualan. Nah, maksudnya pembelian, karena tunai, kita mengeluarkan uang kas. Nah, itu kalau pembelian tunai. Serba-serbi untuk apa? Ya, yang nggak ada di sini. Nggak bayar utang, nggak beli barang dagang. Misalnya beli peralatan tunai, ya berarti masuk serba-serbi akun peralatan kayak tadi. Nah, sementara nggak saya simulasikan ya, nanti lihat di LKS. 3, jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu yang paling gampang. Kolomnya paling gampang. Cara memasukkannya gampang. Jurnal penjualan mencatat penjualan barang dagang kredit. Barang dagang, khusus barang dagang kredit. Contohnya, Januari 11 dijual barang dagang kepada Ani 200.000 dengan syarat. Nah, tinggal masuk saja di sini, Januari 12. Keterangannya adalah Ani. Referensinya kosong, syaratnya ditulis. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ditulis. N per 30. Kolomnya cuma 1, tapi akunnya 2. Debit piutang dagang, kredit penjualan. 200.000.
Udah gini toh kalau jurnal penjualan gampang, gini toh. Terus sekarang jurnal kas masuk. Nah, jualan Januari tanggal 11 dijual barang dagang dengan syarat 2/10 N/30. Mari kita artikan lagi supaya hafal. 2/10 N/30. Artinya jika dilunasi, ya, tadi pakai persen dulu ya. Ya, dapat potongan. Kalau ini penjualan 2% jika dilunasi tanggal. Nah, tanggal 11 jualnya berarti tanggal 12, 11 tambah 10, 21. 12 sampai 21 dapat potongan. Ternyata apa yang terjadi? Terjadi transaksinya dilunasinya tanggal 26. Ya, transaksinya dilunasi tanggal 26. Berarti melebihi tanggal 21. Ini Januari. Melebihi tanggal 21 berarti di sini tulis saja tidak dapat potongan penjualan. Nah, kenapa? Karena melebihi tanggal 21. Berarti masuknya ke jurnal gampang, langsung saja. Januari tanggal 26. Keterangannya adalah Ani. Kita mengeluarkan uangnya karena nggak dipotong langsung. 200.000 potongannya nggak ada untuk kita bukan melunasi ya. Menerima uangnya 200.000 genep karena piutangnya 200.000. Nah, ini nggak perlu hitung-hitungan kayak tadi karena melebihi jatuh tempo. Jadi langsung kas 200, piutang 200. Kas debit, piutang kredit. Ya, itu adalah jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk untuk mencatat transaksi uang masuk atau kas masuk. Ya, sekarang kalau jurnal umum. Nah, jurnal umum sementara tidak saya simulasikan. Besok kalau latihan tidak saya sertakan latihannya ya. Yang penting 4 saja. Dari jurnal pembelian, ya, untuk mencatat pembelian barang dagang ataupun pembelian lainnya dimasukkan saja. Kalau beli barang dagang, pembelian, beli yang lainnya masuk kolom yang lainnya. Jurnal kas keluar untuk melunasi utang, dilihat kalau ada hitungannya, dihitung dulu. Kalau tidak ada, berarti melebihi jatuh tempo, berarti nggak perlu dihitung potongan pembeliannya. Untuk mencatat beli tunai, beli peralatan tunai, bayar utang, itu kas keluar. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan barang dagang kredit. Ini yang paling gampang. Jurnal kas masuk mencatat jika ada pelunasan piutang atau kita menjual barang tunai. Nah, ini saya kasih contoh satu lagi, misalnya Januari 27. Nah, dijual barang dagang kepada Iwan sebesar 1 juta. Kalau nggak ada keterangannya berarti tunai. Nah, tunai masuknya kemana? Masuk ke tanggal 27, kemudian Iwan, masuknya ke kas, karena kita menerima uang, langsung ke penjualan, karena kita menjual barang dagang tunai. Ya, masuknya penjualan. Ya, kreditnya penjualan. Itu menerima
kas, penerimaan kas. Ya, itu penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini tentang jurnal khusus. Ya, saya tutup screen share-nya. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan boleh angkat tangan, ditanyakan. Silakan, ada yang belum jelas? Sudah ya? Sudah jelas? Ya, kalau sudah atau sambil nunggu barangkali ada yang belum masih bingung, saya mereview sebentar tentang materi kita atau tentang penilaian, bukan penilaian ya, analisis minggu kemarin. Ada dua analisis diagnosis non-kognitif atau yang tentang sikap atau apa ya, suka duka kalian, itu sudah saya terima. Ada yang nggak ngirim nggak apa-apa lah, kalau itu nggak apa-apa ya. Saya simpulkan saja satu, ada beberapa siswa yang ngeklik emotikon marah, sedih dan sebagainya. Ada yang senang banget ya, ada yang cuma tersenyum. Ya, itu sudah gambaran hari-harimu mungkin seperti itu. Yang marah mungkin hari itu marah karena kembali lagi belajar gitu ya. Terus yang berikutnya suka dukanya ada rata-rata hampir 80% rata-rata sukanya apa? Karena belajarnya lebih fleksibel. Ada yang merasa tertantang karena saya harus belajar sendiri, gimana caranya mudengin sendiri. Ada yang nulis seperti itu. Sebuah tantangan Bu belajar PJJ. Karena ini tidak bertemu guru secara langsung, ada yang tidak ngasih materi babar blas ya, langsung dikasih tugas, ya itu tantangan. Ada yang B aja. Saya sampai bingung nulisnya ya, dari apa yang disukai nggak ada, apa yang nggak disukai nggak ada, apa yang menyenangkan biasa aja. Anak ini B aja gitu ya. Ya bingungi jadinya ya. Berarti satu semester nggak ada satupun yang nyantel ya. Nilainya dari mana ya, nggak tahu ya, nilainya ya B aja barangkali di rapot ya. Saya sudah membekali kalian selama sudah satu semester ini ya. Kita semuanya benar-benar berdoa semoga kalian nggak 1 tahun nggak tatap muka ya. Kayak apa rasanya sekolah tidak tatap muka 1 tahun. Kalian berarti hampir mau 1 tahun ini ya. Kelas 12-nya full murni tatap muka. PJJ. Kemudian analisis kognitif yang pretest juga saya sudah review, ada yang 100, berarti mungkin mengingat semua materi kita, dan materi ini ada yang saya tanyakan yang materi baru, ada yang mudeng, ada yang nilainya babar blas salah ya ada, mungkin walaupun buka buku tapi mungkin lupa, jadi itu di bab apa lupa ya, nggak apa-apa, itu namanya analisis. Jadi kalau dokter kan menganalisis baru bisa memutuskan, oh ini sakit apa, obatnya apa, gitu ya. Nanti saya simpulkan. Kemudian untuk kedepannya, kelas 12 MIPA 5 ada 1-2 siswa yang belum join pakai akun belajar. Ya, itu nanti di GCR sudah saya keluarkan dan sudah saya undang di email belajar ID. Jadi kalau yang belum join tinggal aktivasi email saja. Di email sudah saya undang di GCR-nya, jadi nggak perlu join kelas, tinggal ngeklik di email saja, sudah saya undang. Kemudian besok lagi jika saya mengadakan Google Meet seperti ini, usahakan masuk pakai akun belajarnya, tinggal masuk ke GCR, klik Google Meet-nya. Ya, kayak tadi masih ada beberapa siswa yang pakai akun non belajar, sehingga perlu saya perlu saya submit dulu, saya terima. Jadi ini beberapa siswa yang pakai akun di luar akun belajar. Kalau akun belajar namanya pasti nama resmi ya. Jadi saya tahu kalau nama resmi kan nggak nama alay dan sebagainya. Ya, kiranya pembelajaran hari ini saya cukupkan. Ada salahnya mohon maaf. Kalau nanti belum jelas, saya kirim lagi materinya, saya videokan materi yang hari ini, saya kirim di GCR sama latihannya. Kemudian untuk yang analisis kognitif, yang pretest, yang belum mengerjakan, nanti linknya saya kirim lagi di GCR, yang sudah tinggal ngeklik serahkan saja, supaya nilainya bisa saya kembalikan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri.
Ada salahnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu.